Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi nawara qulubal arifin wa ja'alna sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairul khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasimu bihablillahil mubin. Allahumma aftah lana min futuhil arifin, Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatul wujud rahmatillahi alaina Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisairil asma'i wa sifat. Allahu qadiri, Allahu qadiri, Allahu syahidun adayya, Allahu mu'in, Allahu mu'in, Allahu bi kulli syai'. Yang mulia Guru Agung Pangarasa Abdul Anom Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Arifin, Ashabul Fadilah, Asatid, Ustadzat, Baligin, Mubalighah, para pemangku manaqib, Imam Khataman, bil khusus Sahibul Bait, pemangku manaqib DKM Masjid Jamiul Huda, para rekan-rekan pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Sabaniyah Kontren Surya Raya Tasikmalaya wilayah DKI Jakarta Pusat, juga rekan-rekan mubaligh, asatid, ustadzat, baligin, mubalighah, para pemangku manaqib, juga imam khataman, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandia, pesantren Surya Raya Tasikmalaya, muslimin wal muslimat hadapallahu wa yakum ajma'in. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sama-sama menghadiri majelis yang begitu mulia, majelis yang agung, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang menjadi asbab turunnya ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelisnya manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Ayuhal hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di bulan Jumadil Akhir, hari yang ke-9 1447 Hijriah, syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa harus selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Karena sampai detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dikumpulkan di dalam majelis yang sangat mulia, dihadirkan kita, diberikan kekuatan dan kemampuan, diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama bermunajat dengan disaksikan oleh beliau aulia Allah, memohon atas ridho dan rahmat Allah agar senantiasa kita mendapatkan keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Ruh kita kembali kepada Allah, ruh kita bersama dengan Allah dalam keadaan tetap mencintai Allah, tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruhaniyah manusia itu
ketika di alamul arwah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diperintahkan turun ke alam dunia, itu pernah menangis. Jadi kita ini ternyata menangis itu baru 2 kali. Kira-kira nangis kita udah berapa lama kalau kita hidup di dunia? Kita di dunia kalau dihitung nangis berkali-kali, tapi sebenarnya kita itu menangis 2 kali. Menangis yang pertama ketika berada di alamul arwah, dan menangis yang kedua ketika kita diturunkan masuk ke alam dunia. Ketika kita lahir ke alam dunia umum, ya, waktu masih bayi, dalam keadaan menangis, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan ternyata di alam akhirat pun demikian. Ketika Allah selesai menciptakanku, diperintahkan oleh Allah atas ruh tersebut untuk turun ke dunia. Lu berkata kepada Allah, ya Allah, dunia itu asing bagiku. Dunia itu penuh dengan ujian, penuh dengan kepedihan, penuh dengan problem. Aku takut ketika ada di alam dunia itu akan jebak jauh kepadamu, juga akan menyebabkan aku menjadi cinta-cintanya. Karena manusia itu ruhnya diciptakan daripada ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula daripada ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian daripada ciptaan Allah berupa insan ruhani yang manusia ketika di alam arwah enggak mau ruh itu dijauhkan daripada Allah. Hanya ingin dekat dengan Allah, hanya ingin mencintai Allah. Ketika roh diperintahkan turun ke dunia, bukan nggak mau mengikuti perintah Allah untuk turunnya, tetapi takut jauh dan tidak pernah mau jauh dengan Allah, dan takut sirna cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, hai ruh, aku akan titipkan nanti kamu itu kepada salah satu atau seorang ibu yang akan melahirkan ketika kamu lahirkan dalam dunia. Di situ kamu akan menangis untuk belajar mencintai aku, dan menangis untuk belajar kembali mengingat aku. Lalu itu menjawab, ya Allah, kalau sampai aku terpedaya dengan urusan keduniaan, terlena dengan urusan keduniaan, menyebabkan aku menjadi lupa kepadamu, ya Allah, maka bagaimana? Allah menjawab, ingatnya aku kepadamu tak sebatas ingatanmu kepada aku. Kalau kita ingat kepada Allah ada batasannya kan? Kita ingat kepada Allah ada batasannya. Apa batasannya kita ingat kepada Allah? Batasannya apa kita ingat kepada Allah? Lupa. Batasan ingat kita kepada Allah itu batasannya kan ada lupanya. Tapi kata Allah, aku akan selalu mengingatmu, tidak terukur batasan ingatnya kamu kepada aku. Makanya Allah memerintahkan fadkuruni adkurku, maka banyak kamu mengingat kepada aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bagaimana ya Allah ketika aku akan lupa, ketika aku akan terlena dengan keduniaan, aku tetap mengingatmu, gak akan pernah lupa. Karena kalau sampai Allah melupakan atau lupa sedetik saja kepada kita, wah fatal Pak. Allah lupa nih ngasih nafas sama kita, waduh, bagaimana ceritanya sepersetengah detik aja lupa ngasih nafas, lupa memberikan fasilitas pendengaran, lupa memberikan fasilitas penglihatan, susah hidup. Tapi kalau kita ada batasan ingat kepada Allah, Allah unlimited, tidak akan ada batasan, selalu mengingat kepada kita. Lalu bagaimana ya Allah ketika aku jauh daripada karena keduniaan? Ingat, aku tetap lebih dekat daripada dekatnya ulat lehermu.
menangis terus di hadapan Allah karena kenapa nggak mau jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat fitrah ruh kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, nggak mau jauh daripada Allah. Maka ketika ruh diisi pasokan makanan dengan amalia yang sifatnya untuk mengingat dan menyebut asmanya, mengingat dan menyebut sifatnya, mengaplikasikan dari macam bentuk afalnya dalam kehidupan kita, maka ruh itu akan merasa sehat, ruh itu akan merasa nyaman, ruh itu akan merasa bahagia. Jadi suplai makanan ruh itu zikir, tempatnya daripada makanan dari suplai ruh itu adalah qalb. Makanya kutitipkan qalbu di dalam badanmu dalam rangka untuk menjadi media instrumen ingatnya kamu kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah. Qalbu dijadikan media alat untuk suplai makanan rohani. Dengan apa makanannya? Dengan zikir. Dari kalimat yang disebutkan, dari kalimat yang, dari lafaz yang diingatkan, ditanamkan di dalam qalbu, itu yang menjadi kedekatan ruh bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun hidup di alam dunia, ketika dia sedang beraktivitas, ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang apapun bentuk jenis kegiatannya, ada keterpautan kalbunya kepada Allah, ada tersambung ingatnya dia kepada Allah, selalu menyebut dan mengingat Allah, maka itu ruh akan merasa nyaman berada di dalam isi kita. Tapi kalau ruh itu kurang suplai makanan, persis kayak badan nggak kena makan, Pak. Kalau badan nggak kena makan, badan jasad nggak kena minum, lemes, nggak ada tenaga, hidup kurang bersemangat, tidak ada gairah. Kalau ruh kurang suplai makanan dari zikir yang didawamkan, efeknya tiga: gelisah, bingung. Udah gelisah, udah bingung, udah merasa tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan, selalu dalam keadaan yang ruwet, yang menjerumat umat tahun ini tuh. Maka oleh karenanya dari zikir akan terbentuk kembali kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zikir akan terbentuk kembali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zikir akan turunnya ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini divisualkan oleh Allah, ini ditajalikan oleh Allah, ini diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Allah melalui salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir. Di mana? Di dalam manqobah yang ke-15 tadi tentang Ismul Allah. Jadi kalau kata orang Betawi mah nggak ujug-ujug, nggak langsung tiba-tiba jelek mendapatkan Ismul Allah, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang besar, mendapatkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah dari namanya, sehingga apa yang menjadikan sarana dan prasarana kehidupannya tanpa diminta Allah akan berikan. Ini divisualkan oleh Allah. Jadi visualisasi dari manqobah yang ke-15 tadi itu adalah visualnya kedekatan ruh kepada Allah, dan visualnya itu ruh yang tidak pernah jauh daripada Allah, visualnya itu ruh yang selalu ingin mencintai Allah. Jadi kalau kita kadang merasa ada rasa cinta kepada yang selain Allah, itu bukan sifat ruh. Yang bermain di situ adalah hawa dan nafsunya. Hawa dari keinginan, dia punya keinginan apa sehingga timbul rasa cinta? Di dalam apa? Di dalam dirinya, karena punya kebutuhan dan keinginan itu timbul rasa cinta. Tapi kecintaan ruhaniah kepada Allah, kedekatan ruhaniah kepada Allah tidak seperti halnya kecintaan, kedekatannya hawa dan nafsu, keinginan diri kita kepada sesuatu yang selain Allah. Paham nggak kira-kira seperti itu?
Jadi kalau hawa dan nafsu itu punya cinta, hawa dan nafsu itu punya keinginan, tetapi bukan cinta dan keinginannya kepada Allah, cenderung kepada yang selain Allah. Makanya gak pernah dia mendapatkan hawa dan nafsu itu sesuatu yang disebut dengan kepuasan. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga, dapat istri satu pengen ya, tenang Bu, saya nggak nyebut Bu, Ustaz Hasan yang nyebut itu sih ya, itulah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kedekatan khusus dengan ruhani manusia, maka jaga kedekatan ruh kita selalu terpelihara dengan ridho dan rahmatnya. Cintanya hanya kepada Allah, bukan cinta kepada yang selain Allah. Kalau cinta kepada yang selain Allah, dekat kepada yang selain Allah, itu hawa nafsu kita, diri kita, keinginan kita. Tapi kalau ruh itu mutlak, karena memang ruh itu bagian daripada ciptaan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani kata Salasilah Nurani, ini bentuk-bentuk tajalinya ya, bentuk penampakannya, bentuk visualnya dari Ismul A'dham tentang ruh, kedekatannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ruh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya dua hal itu terjaga? Ada tiga hal dari manqabah itu yang kita bisa ambil ibaratnya. Yang pertama, yakin kepada siapa yang dijadikan sebagai wasilah menuju Allah. Itu si ibu kan datang kepada Syekh Abdul Qadir dengan keyakinannya, datang kepada Syekh Abdul Qadir bilang, aku yakin, aku percaya engkau bisa menolong aku mengembalikan anakku yang hilang tenggelam di dasar laut. Yakin. Jadi ada fanau fillah, ya, lebur bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meleburkan daripada ridho dan rahmatnya melalui mereka-mereka yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak mesti terus kita dapat karomah atau kemuliaan mutlak kepada kita. Kalau tidak ada asbab, kita memuliakan yang punya kemuliaan, gitu maksudnya Pak. Makanya ketika si ibu ini datang kepada Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya yang tenggelam di dasar laut, aku percaya, aku yakin kepadamu, kamu bisa menolong saya. Yakin, percaya sama mursyid, sama pembimbing, sama yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah dari turunnya ridho dan rahmatnya melalui mereka yang meridhoi dirinya untuk Allah, merahmati dari rahmat Allah bagi dirinya untuk mencapai ridho dan rahmat Allah itu sendiri. Yang kedua apa? Dakwah, istiqomah, tidak putus asa. Kata Syekh Abdul Qadir, sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumah. Begitu sampai di rumah, udah ada belum anaknya? Belum. Balik lagi atau ibu? Balik lagi, belum datang. Suruh pulang lagi. Sekarang yakin anakmu sudah ada di rumah. Wah. Dengan rasa rindu yang menggebu-gebu. Nah ini hijabnya nih, penghalangnya. Kerinduan yang menggebu-gebu kepada anaknya. Nah itu tadi sifat dari hawa nafsu, sifat dari diri yang punya keinginan kepada makhluk, itu jadi hijab kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggebu-gebu rasa rindu ingin bertemu dengan anaknya, begitu sampai di rumah ternyata anaknya nggak ada juga, balik lagi. Makanya jangan sampai ketika kita sedang dalam proses perjalanan, ketika kita sedang dalam proses menjadi seorang salik, ketika sedang suluknya itu proses perjalanannya kepada Allah itu, jangan pernah kita memasang atau menanamkan atau timbul walaupun sedikit ada rasa rindu kepada yang selain Allah, atau punya rasa rindu kepada makhluk. Wajar kita sebagai manusia misalnya baru belajar misalnya latihan riyadhah, ya. Riyadhah itu bahasa kita latihan puasa,
Ya, puasa nggak makan, katanya tadi kita ngobrol makan makanan yang tidak bernyawa. Jadi si makan emang nyawaan tapi ayam. Ayam di piring tadi kira-kira udah ada nyawanya. Udah nggak ada, kalau ada nyawanya itu kita makan macam Pak. Kita makan dia matok Pak. Baru sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu kangen tuh Pak. Tidak boleh makan daging-dagingan. Udah makan daging-dagingan. Ada smoothie misalnya. Ya, latihan. Itu apa fungsinya? Menekan keinginan yang ada di dalam diri. Supaya kenapa? Supaya kalau pakai orang kita kayak ada barang dahar, baik. Jangan sampai kita punya keinginan tukang makan, ditekan supaya nggak terlalu sering banyak makan. Puasa supaya ditekan nih hawa atau keinginan dalam diri kita, dalam nafsu kita tentang apa? Tentang amarah. Dengan apa? Dengan selalu menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan dia berbuat salah. Karena nafsu amarah itu adalah nafsu yang paling rendah, yang paling hina, yang paling menyebabkan jauh daripada Allah. Amarah lawamah mulhimah itu amarah lawamah masih dalam penguasaan syaitan, wilayah kekuasaan syaitan. Karena walaupun masih mending walaupun dibandingkan dengan amarah lawamah itu dia 50-50, tapi tetap masih dalam genggaman setan. Kalau sudah mulhim lebih cenderung banyak kebaikannya, ibadahnya ketimbang maksiat dan dosanya. Karena kenapa? Taufik hidayah Allah turun, inayah Allah berikan kepadanya, maka dia sulit untuk berperilaku salah dan dosa kepada Allah. Itu al-mulhim, nafsu mulhim. Kalau mutmainnah naik daripada mulhim, daripada dia lebih cenderung banyak ibadahnya, sedikit dia melakukan maksiat dan dosanya, maka jiwanya, dirinya, hawanya, keinginannya itu akan menjadi tenang. Nah, nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah, yang irji'i ila rabbi, yang kembali kepada Allah, bukan mati. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang mendapatkan ketenangan, yang punya kecenderungan ada jalan untuk mempermudah dia kembali kepada Allah, irji'i ila rabbi, dan mendapatkan apa? Radiyatan mardiyah. Dari ridhonya Allah, ridho dirinya atas apa yang menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut nafsu mutmainnah, tenang. Mau ditakdirkan oleh Allah seperti apapun dia terima. Dikasih susah, oke. Dikasih senang, apalagi. Karena ujian yang ada di alam dunia itu nggak banyak Mas. Sebenarnya ujian di dunia itu nggak banyak. Kita pikir ujian di dunia itu banyak ya. Ujian inilah, ujian itulah, ujian inilah. Ujian selama kita hidup di alam dunia cuma 2. Kalau enggak susah, senang. Jadi jangan dikira kesenangan itu bukan ujian, ujian itu. Karena memang dunia ini adalah tempatnya kita diuji oleh Allah, diturunkan di dunia dalam rangka apa? Untuk belajar kembali tadi. Ya, kata Allah, mengingat Allah dan mencintai Allah. Pengen tahu nih kesungguhan daripada ruh ketika dipisahkan oleh Allah. Ibarat orang lagi belajar jalan, ucapin bahasa Sunda nama lengkah halu. Jalan 1-2 langkah ketepruk jatuh, dipegangin ya kan, terus dituntun sampai dia bisa. Lama-lama kalau dia udah bisa tindak sendiri mah dipegangin terus apa dilepas sama ya orang tuanya? Dilepas. Itulah Allah kepada kita. Dekat ruh kita ini dengan Allah, lebih dekat daripada urat leher. Cintanya ruh kita ini atas kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa ingatnya Allah kepada ruh kita itu tak sebatas ingatan kita kepada Allah. Artinya kita ingat kepada Allah masih ada batasannya, tapi kalau Allah unlimited. Maka oleh karenanya 2 metode zikir yang dibimbingkan oleh para sahabat kepada kita. Sidi Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin bin Syaikhullah Umar bin Muhammad. Zikir yang ditanamkan ismudzat di dalam kolbu, itulah yang menjadi media untuk bisa continue terus suplai makanan kepada kita.
Kalau sampai sepersekian detik bahkan menit misalnya dia mati, goplah, lalai, lupa hobinya mati, ismudat yang dalam kalbunya itu tidak hidup, maka roh itu akan kelaparan. Gimana rasanya kelaparan kita? Secara lahiriah tersiksa. Ruh pun demikian. Maka dibantu dengan apa? Dzikrun jahri. Sebagai apa? Pembiasaan hawa nafsu, pembiasaan hawa keinginan nafsu diri kita, supaya ketika dia sudah akan dipisahkan oleh malak Jibril alaihissalam, terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat itulah yang akan terbawa, kalimat itulah yang akan dia bawa, dan kalimat itulah yang akan menjadi sarana penyelamat turunnya syafaat. Kan begitu. Qala fi akhiri kalami la ilaha illallah. Akhir kalam la ilaha illallah itu sudah pasti masuk, dia ada di dalam surganya Allah. Artinya bukan kalam yang baru diajarkan, bukan kalam yang baru disebut begitu lagi kejat-kejat dia. Jadi lagi kejat-kejat begitu boro-boro Pak menyebut, kalau nggak dibiasakan, kalau nggak dilatihkan, kalau nggak diajarkan, kalau nggak diterapkan, sulit. Karena kenapa? Untuk menyikapi gemuruhnya ruh ketika berpisah daripada jasad aja udah sulit kita menyikapi rasa sakitnya. Bagaimana untuk bisa mengingat Allah? Makanya ada zikir yang diingat dalam qalbu untuk mendorong ketika ada fokus rasa yang selain Allah, bisa tetap dia fokus kepada Allah. Zikir jahar pembiasaan dalam badan kita melalui 7 lataif, 7 latifah. 7 latifah ini yang menjadi kunci dasar utama kita, pondasi dalam diri untuk menekan keinginan, menekan diri kita supaya tidak menjadi liar ketika Allah berkehendak atas ketentuannya. Makanya kalimatnya di dalam kalimat la ilaha illallah itu kan ada 4 ya. La, yang kedua ilaha, yang ketiga illah ya, pengecualian. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah lafdzul jalalah. Nah, 4 lafaz inilah yang ketika diucapkan itu akan menjadi penekanan dalam diri kita, dalam keinginan kita kepada sesuatu yang selain daripada Allah. La, nafi, pengtiadaan. Ilaha, sesuatu yang disebut makhluk apapun jenisnya, mau jabatan, dudukan, harta, wanita, apapun itu ilaha. Ilah dikecualikan di situ, dibuang di situ, dilepas itu, dimasukkan ismudan dalam kehidupannya, ditanamkan di dalam kolbunya. Makanya dunia cukup ada dalam genggaman, jangan sampai dunia ada di dalam kolbu, karena kolbu itu adalah media bagi kita, instrumen bagi kita, alat bagi kita yang Allah sediakan untuk bisa belajar mengingat Allah, belajar kembali kita mencintai Allah, belajar kembali kita untuk mendekat kepada Allah. Karena ruh ini Pak, riskan sekali ruh itu. Dihimpit dengan 2 makhluk yang punya kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat selain Allah. Itu tadi hawa atau keinginan nafsu diri kita. Nah, hawa nafsu itu atau keinginan dalam diri itu cenderung kepada sifat hewania. Jadi nggak jauh beda kita dengan hewan, hanya bedanya kita ada akalnya, ada kalbunya. Hewan makan, kita makan, hewan tidur, kita tidur, hewan kawin, kita kawin, hewan main, kita juga suka main, gitu. Ya, benar nggak? Hewan nyari makan, kita nyari makan nggak? Hanya cara nyari makannya aja beda, Pak. Sesama hewan aja cari makannya, cara cari makannya kan beda. Apalagi kita dengan hewan. Nah, itu hawa dan nafsu, keinginan diri itu cenderung seperti halnya, karena manusia itu juga adalah hewan. Hanya hewan yang sejenis makhluk yang berakal. Maka oleh karenanya manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia dipilih oleh Allah sebagai apa? Pemimpin dari segala macam makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karenanya
dari Ismul A'zam itu, dari nama yang agung, nama yang mulia, Ismudan yang sudah ada di dalam kalbu, yaitu Ismul A'zam itu yang menciptakan kembali lahirnya kita sebagai Tibbun Ma'ani, bayi yang masih bersih. Maka kecenderungannya itu bukan kepada fasilitas duniawi. Kata Allah, Abdul Qadir, kamu jangan kecewa. Apa yang kamu minta pasti beri. Tuh. Jadi Allah perintah kepada kita, minta ud'uni astajib lakum. Apakah kamu pengen nih ada yang melihat kamu di malam Jumat aku angkat jadi wali? Maksudnya gini, misalnya nih Ustaz Hasan nih malam Jumat mimpi ketemu sama Syekh Abdul Qadir. Kalau waktu itu Syekh Abdul Qadir mengiyakan daripada penawaran Allah jadi wali. Tapi karena memang kata Syekh Abdul Qadir itu kurang bermanfaat jadi tidak diiyakan. Jadi mungkin kalau waduh bukan main udah nggak kebayang dan lagi bukan buat dibayangkan lah gitu kan, susah. Sekarang gini aja deh, kamu sendiri yang Abdul Qadir ngelihat tanah jadi emas, wah nggak bakal ada orang yang jualan pak, nggak bakal ada yang ketok-ketok pintu, paket atas nama Bapak Danu, ya Pak 90.000, nggak ada. Saudara sekali ngelirik lihat tanah jadi emas, waduh ngeri. Tuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku nggak mau karena itu kurang begitu bermanfaat bagiku. Aku ingin yang lebih bermanfaat setelah aku tiadanya di sini daripada apa? Isinya beliau, jasadnya beliau, dohirnya beliau. Jadi itu bicara duniawi, bicara dohiriyah, bicara lahiriyah. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan apa? Urusan hakikat Pak, mencakup semua urusan juga ke dunia. Yaitu apa? Ismul A'zam. Namamu sama derajatnya, kedudukannya, makomnya, wilayahnya dengan menyebut nama Abu Bakar. Jadi kita sebut nama aulia Allah, kita sebut nama Syekh Abdul Qadir, kita sebut para sahabat, itu hakikatnya menyambungkan ingatnya kita tersambungnya ruh kita kepada Allah, yang ruh sedang dalam keadaan rindu kepada Allah, yang ruh sedang dalam keadaan gelisah ingin bertemu dengan Allah. Jadi walaupun ruh masih berada di dalam jisim, ruh masih berada di dalam badan, tetap ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah, tetap ada kesempatan untuk bisa kembali mengobati rasa rindunya kepada Allah. Melalui siapa? Itu tadi Ismul A'zam yang disematkan kepada aulia Allah. Makanya Hadratus Syekh Guru Agung Pengarah Sahabat membimbingkan kepada kita dikirnya itu dikir banyak. Dalam kalau bahasa kitabnya itu dikrun pakot. Tarekat dikrun pakot, tarekat yang mengajarkan tentang dikir saja. Batasan minimal 165, lebih banyak lebih baik. Kenapa? Karena memang itulah untuk memperkuat kedekatan, mengobati rasa rindu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terobati semuanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya nih muhasabah, evaluasi terakhir ya. Kalau kita masih merasa perasaan udah tahunan mikir, perasaan udah tahunan jadi ikhwan, perasaan udah tahunan ikut-ikut tarekat kok mandek ya, berarti ada yang salah di situ. Potensi dikirnya bagaimana, banyak kadar dosis tingginya, dikirnya sesuaikan dengan petunjuk guru. Lalu apa yang menjadikan aplikasi dari dikir dalam kehidupannya sudah mulai terrealisasi ataukah belum? Karena guru sudah jelas memberikan bimbingannya kepada kita. Buku panduannya ada, tuntunan bimbingan ajarannya ada, gurunya jelas, wali, mursyid, kamil. Lalu kenapa efeknya kita kurang? Tadi karena kurangnya sesuatu yang menjadi kesungguhan, keyakinan kita kepada siapa yang membimbingkan kita. Kan pertama tadi saya sampaikan, dari pembelajaran manqobah tersebut, pertama tanamkan rasa yakin kepada siapa yang dijadikan oleh kita pembimbing rohani. Lalu yang kedua, mudawamah, istiqomah, tak bosan-bosan, aku tak bosan terus
Dikir udah sekian tahun hidup bikin belangsak, wah dikir aja terus. Ini mah dikir baru berapa bulan, dikir baru berapa tahun, belajar masuk tarekat juga belum begitu lama, hidupnya begitu-begitu aja, bosan tinggal jadi terus tuh balik lagi, datang lagi, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Yakin, sungguh-sungguh, dawamah, istiqomah, yakin kepada siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai pembimbing rohani kita, dan kita aplikasikan kedekatan, ya, kita terapkan kedekatan guru itu kepada Allah dengan apa? Dengan ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Jadi kita ngamalin dikir, ngamalin khataman, ngamalin manakiban, itu cara robitohnya kita kepada wali mursyid. Cara tawajuhnya kita, tawajuh itu kan menghadap, robitohnya mungkin. Cara menghadapnya kita, cara menyambungkannya kita kepada Allah melalui wali mursyidnya, melalui wakil-wakilnya, melalui wali-walinya, yaitu dengan kita mengaplikasikan apa yang menjadikan tuntunan dan bimbingan ajarannya. Oleh karenanya, tak bosan-bosan saya mengajak pada pribadi, mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, agar kita bisa terus belajar mudawamah dan istiqomah, melaksanakan semua rangkaian amal ibadah dengan sempurna, tetap ada dalam bimbingan guru agung pengarsawa Syekh Masudul Batajul Arifin bin Syahullah Barak bin Muhammad, dan kita diberikan keringanan, kemudahan, kelapangan, kehampaan dalam diri kita untuk bisa mengikuti apa yang beliau bimbingkan kepada kita. Walhasil ending kita husnul khotimah, ruh menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana tambainana wa baina qaumina bil haqqi wa khairul fatihin. Rabbana atina mudalan wa wa khairul mundirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihamdillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalau bersingkat dan manfaatnya. Karena waktu juga sudah tidak berkenan lagi, saya harus pulang kembali ke Nederland. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa kita amalkan dan banyak manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.